Ekonomi regional Kalimantan bergantung pada ekstraksi modal alam. Pembangunan selama beberapa dekade telah didanai dengan mengambil sumber daya fisik dari lahan. Ketika kita mengukur aktivitas ini menggunakan produk domestik regional bruto atau PDRB, pembukaan hutan untuk monokultur atau kayu tercatat secara ketat sebagai pendapatan. Buku besar hanya melacak produksi barang. Kita bisa melihat skala konversi lahan yang diperlukan untuk mendorong angka-angka tersebut di sini. Namun PDRB mengandung kesalahan akuntansi struktural. PDRB mencatat uang tunai yang dihasilkan tetapi tidak mengurangi apapun untuk penyusutan aset alam yang asli. Tanah yang terdegradasi, kualitas air yang hilang, dan keanekaragaman hayati yang punah diabaikan secara matematis. Karena metrik ekonomi standar tidak memasukkan kewajiban ekologis, perencana daerah membuat keputusan jangka panjang yang kritis menggunakan neraca yang sangat tidak lengkap. Untuk mengukur kesehatan ekonomi yang sebenarnya, kita perlu meninggalkan PDRB dan menghitung neraca ekonomi universal. Persamaan ini menghitung kekayaan universal bersih. Persamaan ini menambahkan modal finansial, manusia, dan alam, tetapi yang terpenting mengurangi kewajiban ekologis dan sosial. Ini adalah biaya publik, termasuk pemulihan banjir, beban kesehatan akibat polusi, konflik agraria, dan hilangnya penemuan biologis. Dengan membangun kembali model ekonomi 1 hektar dari prinsip dasar, kita dapat menjalankan perbandingan langsung antara kelangsungan hidup jangka panjang yang sebenarnya dari bisnis ekstraktif dan pertanian regeneratif. Menghitung neraca universal memberikan dasar matematis yang ketat bagi ekosistem wilayah tersebut. Model ekstraktif konvensional menghasilkan modal dengan cepat. Model ini menghasilkan pendapatan langsung, mendorong ekspor, dan mendanai infrastruktur penting. Selama 30 tahun, 1 hektar lahan ekstraktif menghasilkan lonjakan pendapatan awal sebesar 250 juta rupiah. Namun, dengan memperhitungkan kewajiban lingkungan dan rehabilitasi yang tertunda pada tahun ke-15 dan ke-30, nilai bersih saat ini akhir pada tingkat diskonto 8% adalah 204 juta rupiah. Nilai waktu dari uang, yang diwakili oleh tingkat diskonto tersebut, meminimalkan dampak matematis dari kewajiban masa depan itu. Hal ini membuat perolehan uang tunai di muka sangat diunggulkan di atas kertas. Ketika biaya eksternal diabaikan dan garis waktu dipotong secara artifisial pada 30 tahun, perencana keuangan yang rasional manapun akan memilih ekstraksi. Model bisnis berkelanjutan yang regeneratif beroperasi secara berbeda. Model ini mengandalkan produktivitas biologis lahan yang aktif dan berkelanjutan, menghasilkan barang-barang seperti farmasi dan biomaterial. Sebaliknya, 1 hektar lahan regeneratif memerlukan investasi 15 juta rupiah untuk imbal hasil yang sederhana sebesar 8 juta pada tahun pertama. Imbal hasil tumbuh secara perlahan sebesar 2% per tahun selama 30 tahun. Pada tingkat diskonto 8% yang sama, nilai sekarang bersihnya adalah 94 juta rupiah. Tingkat diskonto yang tinggi sangat membebani pendapatan masa depan. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa imbal hasil regeneratif nilainya kurang dari setengah nilai model ekstraktif. Paradoks ini menjelaskan dengan tepat mengapa ekonomi regional cenderung memilih ekstraksi. Namun, penilaian ekstraktif yang tinggi itu bergantung pada asumsi kritis, bahwa publik, bukan korporasi, yang menanggung kerugian atas aset alam asli tersebut. Sebelum 1 pohon pun ditebang atau 1 tambang digali, 1 hektar lahan tersebut sudah berfungsi sebagai laboratorium biologis yang padat dan sangat kompleks. Untuk menentukan harga yang tepat atas kerusakan aset ini, kita harus menghitung nilai kerugian universalnya. Dimulai dengan potensi intelektual, sumber daya genetik dan bioprospeksi dinilai sebesar 225 juta rupiah. Menambahkan layanan ekosistem fisik seperti perlindungan daerah aliran sungai, penyimpanan karbon, dan farmakologi memberikan tambahan 224 juta. Dengan memasukkan mata pencaharian lokal dan rehabilitasi, nilai kerugian universal sistemik mencapai 700 juta rupiah per hektar. Jika kita mengukur kerugian lokal ini dalam skenario deforestasi kumulatif seluas 16 juta hektar, angka-angkanya melampaui skala akuntansi standar. Makroekonomi menanggung kerugian universal indikatif sebesar 11,2 kuadriliun rupiah. Keuntungan ekstraktif tidak menghasilkan kekayaan baru dari ketiadaan. Mereka mewakili transfer kekayaan langsung yang tidak tercatat dari buku besar ekologi publik langsung ke buku besar keuangan swasta. Memasukkan kerugian universal sebesar 700 juta rupiah ke tahun pertama membuat NPV ekstraktif menjadi negatif.
Lebih jauh lagi, memperluas cakrawala hingga tahun ke-60 mengungkapkan bahwa ekstraksi adalah aset mati yang membutuhkan perbaikan terus-menerus, sementara model regeneratif menghasilkan 14 juta rupiah setiap tahun secara terus-menerus selamanya. Ketika perencana memperhitungkan eksternalitas yang sebenarnya dan memperluas cakrawala waktu, perhitungannya berubah total. Ekstraksi adalah liabilitas terminal. Regenerasi adalah aset yang menghasilkan tanpa batas. Mewujudkan kekayaan yang terus bertambah ini memerlukan pemanenan yang aktif dan terintegrasi oleh masyarakat lokal, yang secara terus-menerus mengambil hasil dari ekosistem yang utuh. Namun, menjual produk hutan non-kayu mentah seperti madu atau rotan membuat margin keuntungan tetap rendah. Wilayah ini harus menangkap nilai hilir melalui pemrosesan industri, sebuah strategi yang dikenal sebagai hilirisasi. Hal ini memerlukan pembangunan klaster regeneratif. Rantai pasok harus bergerak dari pembibitan lokal, langsung ke laboratorium ekstraksi melalui standarisasi kontrol kualitas yang ketat, dan akhirnya ke pusat ekspor khusus. Transformasi ini menggeser tenaga kerja. Hal ini membangun industri berbasis pengetahuan di Kalimantan, mempertahankan kekayaan intelektual, laboratorium khusus, dan tenaga kerja teknis dalam ekonomi lokal. Agar ekonomi regeneratif dapat mengungguli batubara dan kayu secara finansial, kebijakan harus beralih dari mengekspor massa biologis mentah dan berfokus pada ekspor sains bernilai tinggi yang terstandarisasi. Perencana daerah secara konsisten dihadapkan pada pilihan palsu, memaksimalkan ekonomi atau melindungi lingkungan. Pilihan yang sebenarnya adalah antara menghabiskan stok bahan mentah yang terbatas demi lonjakan PDB daerah yang sesaat, atau merekayasa hasil yang berkelanjutan dan terus meningkat dari properti intelektual dan biologis bernilai tinggi. Kita dapat melihat kerusakan permanen dan tak terpulihkan akibat konversi jangka pendek, tepat berdampingan dengan kompleksitas modal alam yang padat dan abadi. Hutan yang masih berdiri berfungsi sebagai modal produktif yang sudah ada dan berlapis. Kita harus berhenti mengukur kesuksesan ekonomi dari seberapa cepat kita menghabiskan stok alam kita, dan mulai mengukurnya dari kemampuan kita untuk melipat gandakan kekayaan universal bagi generasi mendatang.